Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah kajian Senin malam. Malam Senin. Kajian Ahad malam. Kamal ya. Kajian Ahad malam. Kamal. Masjid Baitul Arqam. Saya hormati, alhamdulillah setelah 7 purnama tidak berjumpa, akhirnya Allah mempertemukan kembali ya. 7 tahun ya Pak Jarod namanya. Suwi lali. 7 tahun, 7 bulan, 7 hari. Tikepan. Alhamdulillah tadi kemarin malam jam 11 berangkat ke Tulungagung. Jam 6 baru sudah sampai sana. Kemudian balik jam setengah 9 langsung ke Umsida, rapat dengan majelis detachment wilayah. Pulang sebentar Pak, niatnya tidur 1 jam aja, alhamdulillah tidur. Alhamdulillah bisa tidur 1 jam Pak. Tapi ada di resikonya ngebut dari kesini gitu untuk tangga. Bismillah, alhamdulillah bisa bertemu. Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, bicara soal fikih muamalah ya. Ini karena saya seorang pendidik, jadi bicara muamalahnya dari perspektif pendidikan ya. Kalau belum dibidik oleh mubarik yang lain, maka hari ini coba kita berbidik bersama. Materi ini beberapa kami sampaikan terakhir tadi Sabtu kemarin habis sholat subuh di SD Muhammadiyah 20 sekolah kreatif. Wali peserta didiknya nginep, bayangkan. Wong tuane melu nginep nang sekolahan. Jadi besok itu langsung minta ngaji. Niatnya cuma 1 jam, tapi kebablasan sampai jam setengah. Nah itulah saking nginepnya orang ngaji. Baik, kita coba angkat mendidik anak dalam perspektif Al-Quran. Kita turunkan ayatnya dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini mungkin sudah pernah didengar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dari potongan ayat ini jelas bahwasanya yang bertugas mendidik anak, membesarkan anak, karena anak itu adalah amanah, anak itu ada titipan. Kalau suatu saat Allah mengambil titipannya, boleh tidak? Boleh. Jadi kita sepakat di situ panggilan Allah diawali dengan harfun nida, kalimat ya ayyuha. Halladzina amanu. Amanu di sini bukan laki, bukan perempuan, tapi laki dan perempuan. Jadi didik anak itu bukan tugas tanggung jawab bapak, tapi juga tanggung jawab ibu, juga tanggung jawab mbah sing melu nang jero omah. Beberapa pasangan muda mengeluh ketika ayahnya melarang, ketika ibunya melarang, mbahnya datang kunduk jono po oli biar. Nah, ini juga perhatian. Ketika turun perintah Allah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus ya, berarti amanu di sini adalah panggilan untuk semua orang yang sudah balik, tidak lagi tidak perempuan, semuanya kena hukum ini. Jadi ini peringatan keras Bapak Ibu sekalian. Kalau kita tidak bisa menjaga diri kita dan keluarga kita, Allah nggak main-main, dicelupno nang neraka. Di mana neraka ini bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat keras yang kasar ya, dan tidak pernah menciderai, mendurhakai perintah Allah.
dan selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan, dan ini menjadi perhatian untuk kita bersama. Dan ya, ini juga hadis yang mendasari sekolahnya para pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kita semua adalah pemimpin, sepakat tak? Sepakat. Karena pemimpin maka sekolahnya harus di sekolahnya Pemimpin. Sambil itu. Nggak ada, nggak mungkin kan masa dari sini sekolahnya ke SMP pada 7. Enggak, ini konsep pendidikannya ya, ini konsepnya. Kemudian panjenengan juga berdoa setiap hari, Rabbana hablana wa dzurriyyatina waj'alna lil muttaqina imama. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang yang muttaqi, bertakwa. Itu doanya manis sekali itu. Itu doa itu sudah melalui filter. Pemimpinnya bukan sembarang yang dipimpin. Menjadi pemimpin bagi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu didapat dari orang yang ahli ibadah. Maca Quran madosin apa? Lho kula tanggal saya itu. Maca Quran madosin apa? Pahala. Ayo, masih ingat gak diajarkan kiai kita Ustaz Sawkani? Wong maca Quran iku madosi petunjuk, hudalinas babainati minal huda wal furqan. Tapi semua ibadah itu muaranya, ujung-ujungnya pada nilai takwa. Puasa tujuannya untuk mencapai takwa. Engko nek wis takwa enak. Ya, orang yang bertakwa itu ciri-cirinya al-amal bitanzil, menjalankan perintah Allah. Kemudian setelah itu merasa cukup dengan apa yang ada. Nah, kemudian orang yang bertakwa itu siap-siap bekal. Jadi nek wis duwe nilai takwa itu enak. Wong sholat untuk mencapai takwa. Mengko lek takwane wis api, maka berlakulah ayat Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi nek kepingin dungane mandi, dungane gampang dikabulno, anak-anake saleh-salehah, bojone tawaduk karo sing wedok, tawaduk karo sing lanang, lanang sayang karo sing wedok. Ujung-ujungnya sing dijaluk karo Gusti Allah yaitu tingkatkan nilai takwa. Saking pentingnya takwa, sak ben mubalek nek ceramah mesti ngilingno tingkatkan takwa. Wong nek takwa al khaufu minal jalil, duwe rasa wedi karo Gusti Allah. Arab delok iki maksiat wedi. Arab belani kancane meskipun salah wedi. Arab memperjuangno kancane padahal iku elek wedi. Arab delok aurat gak ketok wong wedi. Aja omong eman. Nah, itu ya. Nah, kita sepakat ini ya. Nah, ayat ini ternyata didukung sama Al-Baqarah ayat 30. Gimana bunyinya? Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi kalau sudah khalifah tugasnya hanya dua, Pak. Siyasatud dunya wa hirasatud din. Apa itu? Mengatur dunia dan menegakkan apa? Agama. Nek ana pemimpin, anggota dewan, presiden sampai sak turune tingkat RT dadi khalifah gak negakno syariat Allah, kemudian tidak menjaga alam semesta, maka dia akan cacat dalam soal kekhalifahan pemimpin. Jadi pemimpin ku abot, Pak. Sama kita ini, orang pemimpin melanggar aturan siji ae, maka pelanggarannya itu akan dijadikan legitimasi orang lain untuk melakukan pelanggaran yang sama. Kecepatan gini. Kecepatan betul. Cerdas agak. Oke. Jadi pemimpin itu apa? Bener dirasani apa maneh? Salah. Elek.
dirasani apa maneh? Gak obat. Podo-podo dirasani mending obat. Gak akan menjadi pemuas bawahannya. Beneran? Abot ngelakoni ini salah, ngelakoni ngono salah. Makanya seorang pemimpin ketika dia berada di jalan Allah langsung istiqomah. Digoncang oleh gak ngarah lugur. Tapi nek pemimpin durung-durung wis royokan jabatan, durung-durung wis mikir aku kok oleh apa, durung-durung wis mikir aku njaluk kemuliaan, gak iso. Karena kemuliaan itu bukan pada letak seberapa tinggi jabatan kepemimpinan, tapi seberapa tinggi nilai takwa. Nanti nggih. Mau gak kecepatan ngomong Ustaz. Nah iki masing-masing lanang ya pemimpin, wedok ya pemimpin. Sing lanang dijaluki tanggung jawab bener, sing wedok padha. Bahkan pembantu, budak pun sama, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Mang Safari kepala sekolah. Di komini. Nah, iki sing nyediakan iki oleh nilai takwa iki. Mana ada kopi ini? Bismillah. Nah, saya lanjut. Mengapa kita harus jadi orang yang tua yang hebat, Pak Bu? Ini zamannya beda. Ini zamannya society, era society berapa? 5.0 atau 5.0. Apa itu Ustaz? 5.0 teknologi sudah menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Pembicara mungkin hari ini bisa hadir di sini, Pak. Tapi pada teknologi 5.0 dalam bentuk letakkan alatnya akan muncul hologramnya. Saya hologram. Oh Pak, apa kabar? Padahal yang isi ada di tempat lain. Handphone, saya nggak bawa HP Pak, tapi gelang saya atau jam saya itu sudah bisa digunakan untuk HP. Tinggal tekan tik, sulit, tik. Nang dia Pak. Sudah seperti itu Pak. Kulkas. Apa yang bisa kami bantu? Kulkasnya bisa ngomong. Benar. Itu tahun 2019 bulan 11 sudah ditemukan di Jepang. Dibawa ke sini. Wah, pekerjaan akan banyak tergantikan. Mulai mikir. Woi. Nah, ada saya kita kali meneh kerja apa programmer. Sampai Pak Heru kerja diganti saya. Ini kerja apa konten tiktokers. Pak Heru saya ganti konten tiktokers. Kerja apa nih? Saya YouTubers. Gak ono Pak, jenengan tingali Pak. Sekolah ten Tulungagung niku. Wonten mboten, Bapak Ibu yugane jenengan tangleti, "Le, meneh kowe kerjamu apa?" Aku tak jadi petani, Pak. Ono mboten? Mboten wonten, Pak. Dadi petani ora enek, dadi peternak ora enek, dadi tukang kebun. Kau perkebunan itu apa? Kebun. Apa? Iya. Nego. Nah, kalau petani kan tani ya. Kalau peternak kan ternak. Kalau tukang kebun apa ya? Kebun. Iku gak ono, Pak. Gak gelem arek-arek, Pak. Akhirnya apa yang terjadi? 20 tahun atau 25 atau nanti tahun 2040 Indonesia 100 tahun merdeka, kekurangan stok makanan. Akhirnya apa? Impor. Siapa yang rugi? Impor dari mana? Jenengan lebih paham, masa saya sebutkan. Ada saya ini karena sering lihat HP, maka 10 tahun, 15 tahun ini jenengan inget-inget kalimat saya. Iku wis akeh sing mripate minus.
Akeh sing wis gawe kaca mata. Lho, bapak-bapak lu yang sepuh-sepuh, lu gak pakai kacamata lho. Ayo tok. Aku tok iki kacamata. Akan beran api. Kakek ndak api. Ya beneran lho. Mondol. Ya Pak Erna ndelok apa lak jet ngene, dodol ngene. Lah arek saiki, wah cepet Pak, makanya ototnya gede gini. Ya. Coba kita pikirkan bersama. Loh itu tugasnya siapa Ustaz? Tugasnya Ustaz Imam. Iya, tugas saya hanya sekedar menyampaikan hidayah kembali kepada diri sendiri. Mulai sekarang Pak, anak saya sudah saya bekali Pak. Saya bawa uang itu mesti terkecoh HP. Ini nanti diupload di IG, diupload di TikTok, diupload di YouTube, diupload di Facebook. Karena memang kecanggihan teknologi. Teknologi itu seperti dua mata pisau. Ono plusnya, ono minusnya, ono APE, ono LE. Kalau dipegang oleh orang yang tepat, dia mendatangkan manfaat. Kalau dipegang oleh orang yang salah, dia akan menjadi masalah. Nah, Liz, kenapa harus jadi orang tua ya Pak? Karena kita pemimpin. Anak itu adalah fitrah, kullu maulidun yuladu 'alal fitrah. Anak adalah amanah. Bakal dihisab. Anak adalah aset. Anak bisa menjadi kunci surga, bisa menjadi kunci neraka. Dan yang kelima supaya tidak menyesal di hari kemudian. Dan yang ketujuh supaya tidak menjadi korban tipu daya anak. Ada nggak seperti ini? Ada. Menilai ujian. Iya mah, wis sinau durung. Aku sinau, coba dulu. Langsung plek. Lu mah. Diganti. Buka apa-apamu. Ya kira mah aku buka Google mah, lo mah Google mah. Ciri-ciri air lo mah tak buka mah. Padahal Google yang dibuka sebelumnya bukan itu kontennya. Guys, ngomong dewe gak bahaya. Cerita apa? Cerita. Game. Apa? Game. Apa? Gak apa-apa. Apa? Apa sih? Ini yang tengah. Apa? Takmir. Keren loh ini. Masuk berita Pak Heru, cita-cita menjadi takmir. Kalau apa saya? Mana Ustaz kok? Ini loh yang jarang anak-anak seperti itu. Tadi yang datang Pak, ribuan Pak pengajian. Wong desa-desa Pak, Masya Allah luar biasa Pak. Nangis hati saya. Wong Kuto diundang ngaji cek angel men. Wong desa Pak diundang ngaji wake Pak situ Pak. Tapi saya 40 sampai 60 tahun ke atas. Lah sing nang Quran di kabeh. Utuh. Tempatnya beda Pak pengajiannya Pak. Nang warung. Lah kalau nang kafe, buka laptop, terus langsung. Kuat Pak, sampai jam berapa kuat Pak? HP ini diwalik kuat. Lah ini loh Bapak Ibu sekarang ini menjadi PR bersama. Tugasnya Imam Safari, tugasnya para mubalik, iku mau menyampaikan ayatnya. Iki loh kejadian di samping ini. Saking arek-arek males fisik, senengane HP-an tok, ototnya lemes. Anak-anak salim, assalamualaikum, waalaikumsalam, salim, tak cekel tangane, angin, gak ono ototnya. Buat kesalahan, kita hukum push up 15 kali, gak kuat, telu mas gak kuat, bayangkan. Loh ini lo menjadi pikiran kita bersama. Nek gelem juga push up, kadang mulai nangis madul, bapak aku mau dikongkong push up, guru mau aku dekat sekolah, langsung apa? Rame, dijewet gurune ngamuk, wong tuane dijewet ngamuk, diselentik ngamuk. Gurune dilaporno Komnas Perlindungan Anak, polisi teko, anggota DPRD teko, dinas pendidikan teko, didik dhewe anakmu. Lah anak wani Pak karo guru Pak. Kalau kita dulu ketika sambat kepada orang tua nambahi. Aku mau dijawab Pak karo
Pak iki lho. Tempe Indonesia. Iya, makanya menikah musim tambah bisa. Arek saiki gojol-gojol kan lho Pak, diarani apa? Bully. Kita dulu kan gojol-gojol kan melatih mental kan. Digojol ki, imam, jenengmu imam bonjol yo gitu katanya. Lho aku rek. Yuk kudu kuat. Arek saiki nangis malah. Aku habis kok temanku ini ikut-ikutan juga ada dibully katanya. Itulah kita sekarang. Saking lemahnya zahirnya, batinnya juga lemah. Tadi itu. Contoh yang zahir lemah lagi. Pak Jonet boleh googling, Pak Heru boleh googling kan pegang HP. Sekarang Pak, orang yang melahirkan dengan sesar itu lebih tinggi daripada yang normal. Saking apa nih Pak? Saking gak gelem ngeden, gak gelem loro. Jaluk praktis ada saiki, jaluk instan. Coba sampean tinggali arek-arek wedok saiki. Nek zamane arek-arek desa, kuat-kuat Pak. Makanya Bapak golek menatu golek kok desa-desa ae. Cara sapi murni. Tapi lokal. Iya. Loh ini memang bahasa serius Pak. Saya kira permasalahan ini hanya ada di kota, di desa ternyata sama. Kau anak petani kepingin jadi petani kau. Saya ngomong sama anak saya, Kak, anak yang kedua, besok kamu jadi petani. Jadi petani Bi? Iya. Di sawah? Iya nggak apa-apa. Tapi petani yang keren ya. Petani yang bukan hanya sekedar petani. Kamu ciptakan alat di mana bisa bertani di atas rumah. Iya Pak, harus keren. Ini masalahnya masalah kehidupan. Kalau kita kehidupan sudah kalah, kita akan dijajah. Anak-anak sekarang konten yang sering dibuka itu juga konten dewasa. Pokoknya nek konten dewasa seneng dibuka, kemudian video gamean sering main, kemudian ngine, maka otak PFC itu akan terkena. Makanya anak itu, apalagi mohon maaf ya, anak yang senengane hafalan Quran itu kan gak oleh pacaran, bukan karena apa? Gak nyambung. Anak yang suka hafalan Quran gak oleh ngeband musik, gak nyambung Pak, karena musik dan Quran gak ketemu. Ini masih musik. Makanya anak kami dari pondok main ke rumah, saya kasih HP, dia nggak mau Pak, beneran Pak. Nggak Mas, anak pertama. Kalau anak pertama manggilnya Mas, anak kedua manggilnya kakak, anak ketiga manggilnya adik. Nggak saya laporkan kepala pondok, enggak Pi, nggak apa-apa Pi, Mas nggak lihat HP. Jadi nggak mau dia. Apalagi sampai nonton konten dewasa. Wong senengane nonton konten dewasa, keberkahan mata diambil, ingatan juga gampang lali. Dadi wong nek senengane delok film porno, iku gampang lali. Beneran kecerdasannya hilang. Beneran itu. Barok keberkahan mata diambil. Makanya teman-teman yang sudah hafal 30 juz, saya ngomong ketika dia mengeluh, Ustaz saya gini capek bla antum sudah dapat tiket surga masih mengeluh. Hafal jangan hafal, sudah dapat tiket surga untuk itu, nunggu apa? Udah hafal Quran itu salah tiket swarga Pak. Hadis riwayat Tirmidzi, si esok itu maca Quran sampai tangga di mana dia selesai bacakan Quran, disitulah letak surganya. Orang tuanya yang amanu wa amilus sholihat melu kabeh, bojone melu, anake melu, bane melu. Dadi nek siji wae Pak, ana anake panjenengan sing hafid Quran. Halo. Halo. Kok serius? Serius. Ini gitu loh, ngaji. Ada nama aku guyon tadi serius. Guyon mana Pak Slamet ya? Ngaten nggih Pak nggih. Tolong ini menjadi serius, perhatian bersama.
Makanya ketika anak itu, coba Pak, yang viral di TikTok, lagak suaranya enak, kemudian rambutnya, masa ngantemi gedebok loh Pak, viral Pak. Salam dari Minjai, viral bayangkan. Terus rambutnya, kamu nanya, mana bisa viral Pak. Terus yang terakhir yang nyanyi dengan suara emas itu memang bagus. Siapa namanya Pak? Putri Arya. Loh, apalah gue nggak hafal. Dari Tapi yang hafid Quran menang sedunia nggak viral. Yang qori menang sedunia kok nggak viral. Kenapa? Padahal kalau lihat anak lihat Al-Quran Pak, beneran Pak. Nek duwe anak hafid Quran, itu koyo ndelok Quran berjalan. Makanya dijaga itu. Beneran dijaga. Nek golek menantu angel biasanya sing ngapi. Beneran. Nek golek menantu angel sing ngapi. Gak usah kakek dites ae. Jamaah subuh nang ndi, jamaah isya nang ndi. Nek perlu arep maghrib diundang nang omah kok ngimami. Nek Allah bakal gairah kabeh. Wis lari gak ngaji hari ini. Wong ngono arep jago anake panjenengan lho, ngaji ora iso. Seperti rek. Gas ini sudah saya percepat ini. Ini Bu Pak kesalahan kita dalam mendidik anak. Ini kalau dijelaskan juga lama. Ya, terlalu mengatur, menuruti hawa nafsu, terlalu mengatur, menegur berlebihan, tidak menunjukkan dukungan, sering membandingkan anak, tidak meluangkan waktu untuk bermain, abai terhadap curhat anak, terlalu protektif, kurang pengawasan atau terlalu los, mendisiplinkan anak di depan umum. Anak didisiplinkan depan umum, anak kan malu juga ya. Tidak menerapkan aturan, ya, pribadinya tidak beratur, bisa karepe dhewe, tidak konsisten, diremehkan anak-anak itu kan, nggak konsisten. Azan gak krungu tak kupingmu, bapak ngono, tapi bapak dhewe tapi ya Pak, tidak bangga dengan prestasi anak-anak, punya prestasi nggak dipuji, tapi nek anak salah dijewer, dilokno, didoktrinasi. Karena kesalahan orang tua Pak sudah menstigma anak duluan. Kok males sih kalau itu? Kalau ada loh di stigma. Ustaz, anak saya itu HP-an tok. Itu kalimatnya. HP-an tok. Jenengan marahi Pak. Iya saya marahi. Kok gak perlu ada lah HP-an tok aja mau. Nah langsung HP-an tok aja. Itu stigma Pak. Makanya benar yang kita ucapkan itu adalah sebuah doa. Makanya ngomong sing api. Nggak bisa saya Ustaz, nggak bisa beneran. Nggak mungkin Ustaz, nggak mungkin beneran. Susah beneran. Kalau sudah yang muncul kalimat negatif, maka tubuh akan merespon. Sama responnya negatif. Kamu bisa, insya Allah. Benar. Mungkin bisa tercapai, insya Allah. Karena nggak ada yang nggak mungkin kalau sudah kun. Menjadi contoh yang buruk, bahkan bertengkar di depan anak. Bapak ibu nek tengkar aja ngarepe anak. Terlalu banyak nonton TV dan HP yang memicu sifat malas. Makanya Pak sing ngapi do omah gak usah ono TV. Omahe sapa sing gak ono TV-ne angkat-angkat? Siji, loro, telu. Iki gak di TV, gak gelem tuku TV, apa gak seneng ndelok TV? Tapi penggemar YouTube. Tapi pada saatnya nanti TV juga akan ditinggalkan. Bisik, HP, ya loh. Loh, bapak-bapak nek budal kerja, nek dompete ketinggalan, nek gak bingung, nek HP-ne ketinggalan. Bingung balik mulai maneh. Lho ngono lho. Berarti apa? Seolah-olah HP ini adalah satu-satunya sesuatu yang paling berharga. Enggak sadar kita memposisikan itu.
udah tidak adil sehingga menimbulkan dendam, terus mintanya yang instan sehingga malas bekerja keras. Ada saya ini dari konten YouTubers Pak, ingin jadi influencer. Influencer itu apa? Dia dijadikan sebagai orang yang menjualkan produk. Jalur ini menurut Pak Aran saya Pak. Ini saja nih wakil loh, cuma ketemu nih si pitulas. Enggak pitu, Pak. Kayak itu. Itu terlalu protektif. Arah yang itu, gak usah. Mi, aku keluar sebentar kemana jalan-jalan, gak usah, jangan. Biarkan anak bermain, gak apa-apa. Saya udah diawasi. Tapi kalau anaknya misu, anaknya suka awasi dulu. Biarkan dia berhadapan dengan kerasnya kehidupan. Karena kalau kita mati, anak kita nggak siap untuk menghadapi itu, kalah dia, jatuh dia. Biarkan dia dihina temannya, biarkan dia dicaci temannya, biarkan dia mendengarkan kata-kata kotor, biarkan dulu. Pulang, baru kita menjadi sampahnya anak. Wis jadi tempat sampah, jadi vacuum cleaner, jadi mesin cuci. Tadi kamu mendengar apa aja temanmu ngomong, ini temanku tadi gini nih, ngomong ini, ngomong itu. Nah, langsung tugasnya orang tua membersihkan semua itu. Biar anak tahu. Nah, itu kata kotor, Allah nggak senang. Banyak orang masuk neraka akibat perkataan itu. Dari saya ki metu, gak usah, metu, oleh. Akhirnya apa nongak? Iya. Nek sak kelas nek pilek siji. Kenek kabeh imune mudhun kok vitamin D ne kurang. Arek saiki nek kenek pilek sing kena mesti anake dhisik. Baru ngono sing wedok. Sing terakhir sapa? Bapake. Ana bapake sing kena. Nek bapak sing kena berarti kopi ini kurang kan? Nah, ini sepakat nggak Pak? Pak Heru, sampai sepakat betul. Setan yang anak pintu Pak Heru. Ya bener. Semua pasti setuju. Semua pasti setuju. Nah, boleh ditambah ya. Ini memang pengembara tujuh ini kayak ini. Maka keramat. Anak yang Nabi ono pintu. Lapis langit ono, lapis bumi ono, nama neraka ada, warna pelangi ada, nama hari ada, Al-Fatihah ada, Cristiano Ronaldo. Memang ada keramat. Enggak bercanda ya. Sini, gaya hidup berjuis. Loh, arek saiki lho senangan iki. Titik-titik kepingin nang kafe. Jarine apa? Pusing njaluk healing meskipun ke kafe lho. Padahal kafe lho mau tuku kopi janji jiwa, janji hati, sakit hati lho. Ngono tok lho Pak, saya itu Pak. Mari ngono guyonan ambek kancane HP-an dhewe, kemudian bermedia sosial, buka konten media sosial dan sebagainya. Ke mall lho mek tuku es. Apa aku sih gula bener-bener lho. Iya lho. Boba itu. Mek ngono tok lho Pak nongol Pak. Gak ada duit arek iki mek ngono tok. Mari nunggu suwi nang kono. Warkop apa maneh. Nek pemimpin itu Pak. Ini jangan ini viral enggak? Kan enggak? Enggak. Ya. Lu enggak, nanti ini kan direkam, enggak langsung, enggak live. Enggak live ya? Enggak live. Memang harus hati-hati. Nek anak pemimpin ikut cinta mbek ilmu, maka setiap sudut itu akan menjadi perpustakaan. Tapi nek pemimpin senengane apa ya semacam pencitraan, mesti ono ae sing diadakno. Mari ngono ya mari. Saya sebenarnya kurang suka dengan parade bunga atau apa kemarin. Gua duit coba. Berapa ratus juta atau berapa miliar itu acara itu. Daripada uangnya dibuat itu, uangnya kasihkan untuk anak-anak supaya bebas dari biaya pendidikan. Selesai itu. Mosok warungnya sing akeh, kafene sing akeh, tempat hiburan sing akeh, tempat
hiburan sampai 24 jam ono. Sampai jam 10 malam sih. Hiburan sampai. Coba pemimpin sing religius, masjidnya sing dibidik pertama kali. Lek gak ono perpustakaan dibidik yang kedua kali. Aku durung nemu ana pemimpin sing koyo ngono. Nek zamane Khalifah Abbasiyah ada pemimpin yang seperti itu. Yang sekarang belum pernah ada. Pemimpin sing gedekno masjide, pemimpin sing gedekno perpustakaane, gak ono. Arek saiki lu maca tulisan gak gelem. Iya ta? Video sing suwi kaya videone Adi Hidayat, sing 30 menit, sak jam 24 menit, gak gelem delok. Geleme sing pirang menit? 1 menit 30 detik. Itu pun kalau sudah ngomong seperti itu, dia anggap itu sebuah kebenaran, itu akan menstigma. Oh, berarti definisi buah kuldi adalah hubungan suami istri. Ada nggak Ustaz kamu gitu? Ada nggak Pak? Halo? Loh, ada orang yang mendefinisi ini Ustaz. Buah kuldi itu bukan buah-buah ini. Buah kuldi adalah hubungan suami istri. Makanya Adam dan Hawa itu diusir dari surga. Makan buah kuldi itu bukan makan buah kuldi. Sajaratul kuldi, pohon kuldi itu bukan pohon kuldi yang pohon kuldi tapi hubungan suami istri. Lah Ustaz ngomong-ngomong akhirnya apa? Arek-arek rame Pak nggak boleh konten TikTok. Bertahun-tahun baru aku tahu bahwasanya makan buah kuldi adalah hubungan suami istri. Doa kan wis. Sesat ya Pak. Mulai dorong saiki pondok apa sing sesat. Nah, iya. Madhabi itu Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali, madhabi sama ya? Oh, karena bayangan gitu. Seolah anak itu oleh jejer. Khotib Jumat boleh perempuan, bayangkan itu Pak. Kita sadar atau enggak bahwa sekalian kita saat ini digiring pada sebuah simbol-simbol kesesatan. Sampai terakhir ada seorang artis dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim saya buka cadar saya. Lho kok maksud iku apa kok diviralno? Ya memang iki sunnah, tapi Imam Syafi'i ngomong wajib lho. Gak usah ngono kok seolah-olah oh iya wis gak usah cadaran kok malah wis gak cadaran, wis gak cadaran. Akhirnya ngono, gak usah ngono. Coba meneng-meneng ae. Kalau emang mau buka cadar silakan mau buka cadar. Demi pekerjaan sampai cadar dibuka, bayangkan. Hadirnya ustadz-ustadz yang mengaku ustadz sufi atau apa itu urut Pak, ya nanti kali itu urut Pak, dan itu viral. Banyak ya, ngeri. Konco jadi setan, televisi jadi setan, internet jadi setan, game online jadi setan, rokok. Nah ini yang terakhir itu video. Ditambahin Pak itu monggo. Kalau setannya panjenengan itu mung TV hitam, putih, ada esa itu, tamu itu dibuka, jam 09.00 buya ganti dunia dalam berita. Sing teko wong tuwek-tuwek sing cilik-cilik padha mencelat dhewe-dhewe. Gila. Desi anak televisi pendidikan Indonesia saiki. Wes arek saiki tenanan jan. Guru ku bingung dijewer kok dilaporno wong tua, diselentik kok jare kekerasan. Bingung Pak. Apa nek gurune jek nom-nom? Guru yang tua-tua Pak mengajarnya mendidiknya itu pakai ini loh. Segala sesuatu yang dari hati jatuhnya ke hati. Ustadz Mubalek ngomong ini tok ambek ngene iku seje, Pak. Nek hanya sekedar ngomong, yo ngomong tok, tapi ambek ngene iku jelek iku kena. Lah wong guruku sing tua-tua ngajari gawe ati, arek kan saiki. Apa mana disebut pendidik dan peserta didik, duduk guru. Iya, guru, Pak. Belajarin delok slide itu delok guru. Wis adzan. Materine durung disampekno iki.
Ya, ini pengantar ya Pak. Nanti monggo ini ada strategi bagaimana yang harus kita lakukan ya. Nah nanti itu pertama menjadi teladan. Insya Allah satu saat bisa ketemu lagi, entah kapan ya, yang semoga kita bisa bertemu untuk melanjutkan materi ini. Ini juga saya ambilkan datanya, bukan saya buat sendiri. Jumlah perokok, Pak Sudarno semua orang bilang ini biasanya. Nah, ada yang merokok di sini? Pasti ada ya. Ya, segera berhenti. Saya kemarin ada orang tua gak bisa bayar sekolah, tapi ngerokok Bang. Jadi di depan saya, Pak, sekarang rokoknya berapa? 1 pak sehari Ustaz. Isok enggak setengah pak? Bisa Ustaz, bisa. Apa ya wes janji yo. Wes gak apa areke melu ulangan. Setengah pak tak jaluk tabungno nang kene. Maksudnya duite. Siap berapa Pak? 5.000 sampai 10.000 ya. Ya Ustaz, wes temen lo ya. Bu saksi, wali kelas saksi. Wakil kepala sekolah saksi buat apa? Pernyataan. Tegak ngono, rokok. Demikian Bapak Ibu sekalian, hati-hati ya karena jebakan setan, lingkaran setan ada di mana-mana. Tadi yang saya sampaikan, bahkan temannya anak-anak sendiri adalah bisa menjadi teman setan. Kalau menyesatkan sifat setan, kalau membangkang itu sifat iblis. Demikian, semoga menjadi hikmah dan mohon maaf atas keterlambatan tadi ya. Tidak apa Pak Derajat ya. Semoga panjenengan sehat selalu dan dimudahkan oleh Allah untuk mendidik anak atau putra putri panjenengan dan semoga menjadi generasi Qur'ani soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.